Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal jadi detektif nih, menyelidiki sebuah dilema yang sering banget bikin investor pusing. Kita akan bedah kasus di mana sebuah perusahaan yang fundamentalnya sehat walafiat, malah dihukum pasar. Kok bisa? Coba deh bayangin situasi ini. Anda buka aplikasi saham dan isinya merah semua. Saham andalan Anda anjlok 20%. Apa reaksi pertama Anda? Panik, langsung tekan tombol jual buat nyelamatin sisa modal? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Ini tuh posisi yang sulit banget dan wajar kok kalau kita merasa panik. Tapi, keputusan yang diambil karena panik biasanya bukan keputusan terbaik. Yuk kita pakai studi kasus nyata dari PT MIDI Utama Indonesia atau MIDI dan induknya AMRT buat ngintip apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, kita mulai ya. Kita langsung masuk ke tempat kejadian perkara, lantai bursa, di mana kepanikan lagi merajalela. Coba lihat angka-angka ini deh. Harga saham MIDI anjlok dari 486 ke 380. Induknya, AMRT, lebih parah lagi, terjun bebas dari 3.170 ke 1.810. Layar merah kayak gini nih yang otomatis bikin otak investor retail masuk ke mode jual sekarang juga. Narasi yang langsung menyebar di pasar tuh simpel banget, daya beli lagi lesu, keuntungan perusahaan retail pasti hancur, sektor ini udah nggak ada harapan. Tapi beneran ceritanya sesimpel itu? Atau jangan-jangan ada teka-teki lain yang belum kita lihat? Nah, sekarang kita akan bertindak layaknya detektif. Investigasi kita mulai dari subjek pertama, MIDI. Coba kita lupain dulu harga sahamnya sejenak dan kita periksa bukti-bukti keuangannya. Dan ini dia bukti pertama yang bikin kaget. Waktu harga sahamnya lagi anjlok parah, laba bersih MIDI justru meroket 26,5% dalam 9 bulan pertama. Ini kan benar-benar berlawanan sama gosip di pasar yang bilang bisnisnya lagi sekarat. Yang lebih keren lagi itu bukan cuma labanya, tapi kualitas labanya. Jadi gini, untuk setiap Rp1 laba yang tertulis di laporan keuangan, MIDI itu menghasilkan lebih dari Rp2 dalam bentuk uang tunai beneran dari operasinya. Ini bukti kalau labanya sehat banget, bukan cuma angka di atas kertas. Dan ini puncaknya teman-teman. MIDI itu sama sekali nggak punya utang bank yang berbunga. Nol besar. Ini tuh kayak punya benteng finansial yang super kokoh. Apalagi buat perusahaan di sektor retail. Jadi kesimpulannya gini. Semua bukti menunjukkan kalau MIDI ini bukan cuma sehat, tapi lagi prima banget. Labanya mecahin rekor, arus kasnya deres, nggak punya utang bank, dan semua uangnya dipakai lagi buat buka toko-toko baru. Ini jelas bukan profil perusahaan yang lagi sakit. Oke, kalau MIDI ternyata sehat banget, terus sumber kepanikan pasarnya dari mana dong? Nah, sekarang kita perluas investigasi kita ke perusahaan induknya, yaitu AMRT, untuk mencari biang keladinya. Dan disinilah kita menemukan perbedaannya yang mencolok. Di saat si anak, MIDI, labanya tumbuh 26,5%, si induk, AMRT, labanya malah anjlok 3,5%. Nah, disinilah plot twist-nya dimulai. Jadi ini dia nih daftar masalahnya. Laba AMRT turun, kasnya makin tipis. Dan yang paling bikin investor-investor besar khawatir, itu adalah 2 investasi digital di luar bisnis utamanya yang gagal total. Investasi di Reina boncos, dan investasi di Bank Aladin Syariah, rugi ratusan miliar di atas kertas. Ini ngasih sinyal yang jelek banget soal cara manajemen mengelola uang. Oke, sekarang kita tahu MIDI itu sehat, dan AMRT lagi ada masalah. Yuk kita sambungin titik-titiknya, biar paham kenapa saham MIDI yang sehat ini ikut-ikutan dihukum pasar. Konsep kuncinya itu namanya penularan sentimen. Gampangnya gini, investor besar yang khawatir sama strategi AMRT itu nggak mau pusing. Mereka jual aja semua saham yang berhubungan sama AMRT untuk ngurangin risiko. Nah MIDI meskipun sehat, ada di dalam keranjang yang sama. Jadi ya ikut kebuang juga. Inilah inti masalahnya. Pasar itu nggak lagi menilai bisnis MIDI secara spesifik. Pasar itu lagi menghukum seluruh grup AMRT sebagai satu kesatuan gara-gara kesalahan strategi di level induk. Jadi MIDI ini kayak korban salah gaul gitu deh. Oke, semua bukti sudah di tangan. Sekarang waktunya kita jejerin semuanya buat ngambil keputusan yang jernih berdasarkan data. Coba deh lihat tabel ini. Ini kayak pukulan telak dari data. MIDI yang labanya tumbuh kenceng 26,5% dihargai dengan valuasi P per E sekitar 16 kali. Sementara itu, EMRT yang labanya malah turun, harganya malah lebih mahal dengan P per E 24 kali. Padahal dua-duanya sama-sama nggak punya utang bank. Aneh kan?
Pertanyaan ini mungkin kedengarannya retoris ya, tapi inilah yang sebenarnya dilakukan investor saat mereka panik ngejual MIDI. Kalau kita lihat datanya, keputusan buat cut loss itu sama sekali nggak masuk akal. Kita sampai di bagian akhir nih. Sekarang, mari kita balik lagi ke dilema di awal tadi, tapi kali ini dengan semua bukti yang sudah kita pegang. Jadi pilihannya ada dua. Pilihan pertama itu didasari emosi, lihat layar merah, langsung panik, jual. Pilihan kedua itu didasari logika, dengan menganalisis fakta, dan bisa misahin mana perusahaan yang beneran sakit, dan mana yang cuma ketularan sentimen jelek aja. Jadi kesimpulannya cukup jelas ya. Anjloknya harga saham MIDI itu kelihatannya bukan sinyal kalau ada masalah di dalam bisnisnya. Justru sebaliknya, ini malah terlihat seperti sebuah peluang yang muncul karena pasar lagi bereaksi berlebihan. Kalimat penutup yang keren ini merangkum semuanya. Investor itu bukan lagi mencari keuntungan dari perbedaan nilai yang sebenarnya atau yang biasa disebut arbitrase nilai. Mereka justru bertaruh pada perbedaan tingkat ketakutan di pasar. Ini namanya arbitrase rasa takut. Dan saya mau tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Kasus MIDI dan AMRT ini ngasih kita pelajaran penting soal psikologi pasar. Jadi, lain kali Anda lihat portofolio Anda memerah, coba tanya ke diri sendiri, apakah ini risiko yang harus saya hindari? Atau jangan-jangan ini adalah peluang yang muncul karena ketakutan orang lain?